teman-teman, banyak orang bertanya ke gue ya, ketika 2025 nanti kan planningnya kan orang akan memindahkan usahanya apakah ke istrinya lah, atau ke anaknya lah, atau ke bapaknya lah, atau dia bikin PT, bikin CV, bikin PTP dengan tujuan untuk tetap memanfaatkan PPh final 0,5%. Nah, pertanyaannya, diri dia sendiri nih, yang lama nih, MPP yang lama nih, yang akan terpaksa menggunakan metode norma nih, apakah omsetnya harus langsung di stop kah? Atau dia perlu untuk diturunkan sedikit demi sedikit kah? Atau bagaimana? Oke? Nah, gua selalu menjawab, ikuti kondisi sebenarnya, gitu ya. Kalau emang lu pindahin, ya pindahin semuanya, gitu. Pindahin semuanya, nggak usah lagi bingung-bingung ya. Karena kalau lu pecah-pecah nanti bingung, mana yang masih omset gua, mana yang omset anak gua, kan pusing, ya kan? Mending lu langsung pindahin semuanya, dan di NPP yang lama langsung stop udah usaha, stop dagang, langsung nggak ada bayar pajak, gitu loh. Menurut gue seperti itu ya. Tidak perlu diatur-aturin supaya turun 20%, turun 20% lagi, turun 20% lagi sampai 0 gitu. Nggak perlu teman-teman ya. Kenapa? Karena orang pajak nggak bodoh ya. Orang pajak bukan orang goblok yang bisa lu atur-atur begitu, yang bisa lu permainkan begitu. Enggak, teman-teman ya. Orang pajak itu tidak bodoh. Begitu dia lihat trennya menurun begitu, ya sama aja gitu. Atau dia lihat langsung 0 begitu, ya sama aja gitu, sama aja. Jadi kalau emang orang pajak itu pintar dan ngelihat, tetap akan ditanyain, dan itu nggak masalah teman-teman ya. Kalau ditanyain ya nggak ada masalah gitu loh. Oke, jadi lu menurunin perlahan pelan-pelan, bukan berarti lebih aman, nggak sama aja teman-teman ya. Lu langsung bikin 0 aja juga nggak apa-apa, nggak ada masalah teman-teman ya. Apakah itu akan diperiksa? Belum tentu teman-teman, belum tentu ya. Nah, kalaupun nanti diperiksa, anggaplah amin-amin lu diperiksa gitu ya, ya nggak masalah juga, toh ikuti kondisi sebenarnya kan, memang di rekening lu sudah nggak ada uang masuk kan gitu, selesai, gitu kan. Nah, jadi yang tidak boleh adalah omsetnya masih gede, tetapi lu laporkannya turun atau 0 gitu ya, itu nggak boleh ya. Jadi lu sudah membuat statement bahwa usaha gue pindah ke anak atau ke istri, dan lu sudah turun atau 0, tetapi sebenarnya di rekening lu masih banyak uang masuk, itu nggak boleh teman-teman ya, nggak boleh gitu. Jadi kalau memang konsisten 0 ya 0, kalau turun ya turun gitu. Nah, terus ada lagi orang yang omsetnya masih ada walaupun tidak banyak gitu ya, tapi dia lapor sudah 0, itu juga nggak boleh teman-teman ya, tidak boleh teman-teman ya. Jadi ke depan teman-teman sudah tidak zaman lagi kita memanipulasi laporan pajak. Pokoknya apa yang benar itu aja lo laporin apa adanya gitu teman-teman ya. Kalau memang mesti bayar pajak lebih tinggi ya lebih tinggi, nggak apa-apa lah ya. Apakah itu akan bikin lo bangkrut? Rasanya enggak lah teman-teman ya. Pajak kan tidak akan pernah bikin lo bangkrut sebenarnya kalau lo lapor dengan benar gitu teman-teman ya. Jadi menurut gua ke depan ikutilah kondisi sebenarnya. Kalau memang targetnya adalah lu mau betul-betul ketemu MPP yang betul, contohnya MPP istri atau anak yang bisa pakai UMKM, langsung pindahin semua teman-teman ya, pindahin semuanya langsung di istri atau di anak. Nanti lu gampang ketika dipanggil AR, lu tinggal bilang, oh iya Pak, ini istri saya sudah di sana UMKM-nya atau di anak saya, sudah clear gitu teman-teman ya. Nggak usah lu bikin cerita, oh saya turunin omset sedikit-sedikit, nggak usah bikin tax planning aneh-aneh, nggak usah bikin cerita aneh-aneh teman-teman ya, karena orang pajak tidak bodoh gitu. Apa adanya aja lapor ke orang pajak, apa adanya, mereka juga ngerti kok ya, mereka juga ngerti. Intinya kan kita mencari cara yang masih legal, yang masih tidak melanggar hukum, tetapi kita mencari yang paling efisien pajaknya gitu teman-teman ya. Soalnya negara nggak mau sih diperpanjang, kan kita sudah bikin petisi tuh, negara belum ada niat untuk memperpanjang PPh final kan. Kalau dia memperpanjang ya sudah gitu, kita mencari celah yang masih diperbolehkan oleh hukum kan gitu teman-teman ya. Daripada pakai norma kan itu sesuatu yang hampir mustahil ya. Kalau pakai pembukuan lebih nggak mungkin lagi, lebih mustahil lagi ya. Gitu teman-teman ya. Oke teman-teman, semoga terbantu, sampai jumpa lagi.